Selasa, oke lah mirip-mirip sedikit. Cuma Arbi'a itu bisa jadi Rabu. Macam mana itu? Ahad dah oke dah. Isnin pun oke. Selasa pun oke. Kenapa diciptakan dengan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan juga Jumat? Satu, untuk memberitahukan bahwasanya waktu yang akan dilalui dalam dunia ini hari demi hari adalah 7 hari. Dan diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala hari-harinya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menggunakan nama pada hari ini apa yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahad, jangan sebut minggu. Karena yang menciptakan hari bagi kita namanya Ahad. Alhamdulillah kita di sini sebut Ahad. Di tempat-tempat lain mungkin disebutkan hari Minggu. Ahad, Isnin, Sulasa, kita oke lah. Selasa, mungkin nak sebut Tha itu pun Sulasa. Selasa, oke lah mirip-mirip sedikit. Cuma Arbi'a itu bisa jadi Rabu. Macam mana itu? Ahad dah oke dah. Isnin pun oke. Selasa pun oke. Mirip-mirip sedikit. Arbi'a boleh jadi Rabu. Ini kan sini wa khalaqan nura yaumal arbi'a, menciptakan nur yaumal arbi'a, hari Rabu. Ya kan? Kita tak sebut hari Arbi'a. Kata kalau ini kalau di negara-negara Arab sebahagian akan sebut Arbi'a, kecuali di beberapa tempat seperti di Hadramaut, ada di Yaman, katanya yang Rabu'. Kata Profesor Muhammad Naqib Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Muhsin Al-Attas, hafizahullah, semoga Allah berikan panjang umur dan sehat walafiat. Beliau masih ada. Beliau salah satu cendekiawan, ilmuwan intelektual Malaysia yang memimpin ISTEC dan hingga hari ini terbangun dengan megahnya, yang terlibat dalam pembangunan Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Muhsin Al-Attas. Sempat saya menziarahi beliau dan berbicara tentang nama-nama hari. Katanya, kenapa hari Rabu itu namanya Rabu bukan Arbi'a, walaupun dalam bahasa fushanya Arbi'a. Katanya ini kesan daripada pendakwah Hadramaut dahulu yang datang ke Nusantara dan mengajarkan dan menjadi sebab mereka masuk Islam, sehingga sebutan nama itu pun terpengaruh dengan nama-nama yang disebut oleh mereka juga. Mereka kalau sebut hari Ahad, Ahad, Isnin, Sulasa, Rabu'. Mereka sebut Rabu'. Lebih kurang hampir sama, Ra, Ba, Ain, Arba'ah ya, puncanya Ra, Ba, Ain. Hanya bezanya ini Arbi'a, yang itu Rabu' daripada kata Arba'ah, 4. Karena Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arba'ah 4, ini Rabu'. Sehingga nama itu pun juga kekal digunakan oleh kalangan Nusantara di sini, termasuk di Malaysia, di Brunei, dan juga di Indonesia pun menggunakan kalimat Rabu, bukan kalimat Arbi'a. Ini kesan daripada pendakwah dahulu. Bukan hanya bahasa nama hari yang mempengaruhi daripada sana di sini, bahasa sini pun juga mempengaruhi kepada mereka di sana. Di Hadramaut, kalau sebut selimut, selimut. Walaupun bahasa Arabnya adalah Bataniyah. Kalau belacan pun sama sana, belacan, dia pakai shin sedikit. Mereka pun suka belacan. Kerupuk pun sana juga kerupuk. Bungkus pun sana pun juga bungkus. Cuma diarabkan. Bakal terbungkus, bungkuskan maksudnya bungkus. Jadi budaya itu sudah menyatu.
Karena yang menyatukan mereka ke sini bukan karena latar belakang mereka Arab atau bukan Arab, tapi agama. Beliau mengatakan, Nusantara ini yang dijajah berbagai macam penjajah, mulai daripada Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, kemudian Jepun. Belanda itu menjajah Indonesia lebih kurang 350 tahun. Tidak berubah negara itu menjadi negara Kristen, walaupun agama orang-orang di sana adalah agama Kristen. 350 tahun, 3 abad lebih dijajah. Berapa generasi bertukar selama penjajahan itu? Tidak bertukar agama kalau bukan oleh karena peranan ulama yang mendidik kepada masyarakat bahwasanya agama itu bukan lagi milik orang Arab, tapi milik umat Nabi Muhammad SAW, yang kita yang berada di Nusantara, di Afrika adalah bahagian daripada umat baginda Rasulullah SAW. Tidak ada lagi perbedaan ini, Arab bukan Arab, agama yang menyatukan kepada mereka. Dan kalimat Rabu ini, kita pergi jauh sudah nih, ini Rabu punya pasal. Khalaqan nura yawma al-arbi'a, menciptakan cahaya pada hari Rabu. Jadi Allah menamakan nama-nama hari dalam satu minggu dengan nama-nama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya adalah Allah mengajarkan kepada kita bila berbuat sesuatu mesti ada perancangan, step by step. Jangan kita pula menjadi Tuhan, menginginkan sesuatu kun fayakun. Tidak, itu hanya Dia sahaja yang punya kuasa seperti itu. Kita mesti merancang, mesti berpikir selangkah demi selangkah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ini bumi, diciptakan tanahnya pada hari Ahad. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanahnya pada hari Sabtu. Kemudian gunungnya pada hari Ahad. Pokoknya pada hari Senin, yakni selangkah demi selangkah. Supaya diajarkan kita dalam berbuat adalah tidak terburu-buru, step by step. Bukan menunjukkan Allah lemah ya, sehingga dititipkan tidak. Ini Allah menjadikan teladan perbuatannya untuk diikuti oleh hamba-hambanya. Dan di antara semua hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia adalah pada hari Al-Jumu'ah, tepatnya pada waktu asar. Diciptakan Nabi Adam alaihissalam, katanya khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Apa sebab? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat dikeluarkan daripada surga untuk menjalankan tugas khalifah di atas muka bumi ini. Nabi Adam dikeluarkan daripada surga itu bukan sebagai murka Allah, tidak. Itu adalah permulaan tugas yang Allah tugaskan kepada Nabi Adam untuk memimpin dan mentadbir bumi. Allah ketika menciptakan Adam sudah bagi tahu, saya menjadikan di atas muka bumi khalifah, bukan di surga tapi di muka bumi. Itu sebelum Adam dicipta sudah dibagi tahu, aku nak cipta di atas muka bumi ini. Berarti asal kehendak Allah atas penciptaan Adam adalah di bumi, bukan di surga. Surga tempat transit, surga tempat pembalasan nanti di akhirat. Surga untuk Nabi Adam belajar atas apa yang berlaku kepadanya daripada tipu muslihatnya iblis, untuk tidak terjadi kepadanya di dunia, di bumi, dan tidak terjadi kepada zuriyahnya apa yang berlaku kepada dirinya ketika berada di surga. Jadi macam di sana tempat tes ujian untuk turun ke bumi, ready untuk memimpin. Ada pada hari Al-Jumu'ah, dan tidak berlaku hari kiamat kecuali pada hari Al-Jumu'ah. Kenapa hari Jumat? Kenapa hari itu menjadi hari terbaik sementara hari itu hari kiamat? Karena ia adalah pembuka kepada pembalasan kepada orang-orang beriman di surga. Tanpa hari kiamat macam mana akan berlaku orang masuk surga? Dan pada hari Jumat ada satu masa bila orang berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara seluruh hari dengan sebab-sebab yang saya sebutkan sebentar tadi, dan diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sebab itu di antara penafsiran beberapa ahli hadis tentang adanya waktu yang disembunyikan oleh Allah, di mana waktu itu kalau berdoa mustajab adalah di antaranya adalah pada waktu asar. Apa sebab? Karena time itu Allah ciptakan Nabi Adam.